Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kuliah dengan mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan atau sering disingkat dengan SIK. Materi kita kali ini terkait dengan konsep teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau selanjutnya kita singkat menjadi TIK ya, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lain. Oke, teknologi informasi dan teknologi komunikasi saat ini memang agak sulit ya kita bedakan karena mereka seperti menyatu. Namun sebenarnya memang ada dua bidang ya, yaitu bidang teknologi informasi dan bidang teknologi komunikasi. Jamaknya kita menganggap teknologi informasi itu merupakan bidang yang lebih dekat dengan software ya, dengan aplikasi ya, dan lain-lain. Itu yang sering kita persepsi kita tentang teknologi informasi ya. Dan itu sebenarnya ya benar-benar juga karena teknologi informasi ini sebenarnya penekanannya lebih kepada softwarenya ya, yaitu seperti aplikasi ya, sehingga aplikasi-aplikasi itu bisa diterapkan untuk membantu ya, pekerjaan manusia ya. Misalkan apa? Misalkan kita lihat seperti aplikasi Halodoc ya kan, itu terkait dengan teknologi informasi ya. Dan banyak lagi ya, termasuk yang digunakan di bidang-bidang lain ya, selain bidang kesehatan. Namun demikian sebenarnya teknologi informasi tidak hanya terkait dengan software saja ya, juga dia terkait dengan hardware ya, dengan perangkat keras ya. Misalkan apa? Misalkan jaringan ya, jaringan LAN ya, Local Area Network ya, itu juga masuk dalam kategori teknologi informasi ya. Oke ya. Kemudian teknologi komunikasi, demikian juga dengan teknologi komunikasi ya. Walaupun cenderung kita mempersepsikan teknologi komunikasi merupakan lebih kepada hardnya ya, kepada hardware, kepada perangkatnya. Namun demikian teknologi komunikasi juga berisi software ya, atau aplikasi-aplikasi yang mendukung atau yang membuat perangkat keras tersebut atau alat-alat tersebut bekerja ya. Jadi agak sulit memang kita membedakan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Namun dua bidang ini adalah dua bidang yang berbeda ya. Oke ya. Oleh karena itu teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan ya. Oke. Jadi teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberikan sumbangan terhadap perkembangan TIK saat ini. Yaitu pertama, penemuan ya atau temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875 ya. Jadi bagaimana kita bisa berbicara melalui sebuah perangkat yang disebut telepon dari suatu tempat ke tempat yang jauh ya. Jadi lebih ke teknologi voice ya. Jadi temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel
yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik ya. Jaringan yang digunakan, kalau sekarang mungkin udah pakai satelit segala macam, kalau dulu masih pakai kabel. Jadi kalau kita ingin berbicara dari satu tempat ke tempat lain, maka harus didukung oleh jaringan kabel yang sampai ke tempat yang kita tuju ya. Sehingga kita bisa berbicara dengan orang yang ada di tempat yang kita tuju. Misalkan dari Banda Aceh ke Calang, maka harus terinstall dulu, harus terpasang dulu jaringan kabel telekomunikasi ya antara Banda Aceh sampai ke Calang, baru kita bisa berbicara. Nah, itulah yang kira-kira gambaran teknologi komunikasi ya pada saat itu. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur pasif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global ya. Oke, memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 dengan 1920, sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM pertama ya. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat, kemudian diikuti oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940 ya. Kemudian komputer elektronik pertama ya beroperasi pada tahun 1943. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronika melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu atau integrated electronic pada tahun 1957. Jadi kalau kita lihat alat-alat komunikasi, alat-alat radio ya, alat-alat televisi zaman dulu itu besar-besar ya komponennya. Nah, tapi seiring waktu ya dengan penemuan beberapa bahan-bahan yang bisa dijadikan sebagai komponen elektronik ya, sehingga ukuran daripada komponen-komponen elektronik itu cenderung terus mengecil ya. Kemudian beberapa komponen elektronika ya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda kemudian bisa disatukan ke dalam satu komponen ya, sehingga apa? Sehingga bisa meminimalisasi jumlah komponen ya. Jadi misalkan ada 3 fungsi komponen ya, ada komponen-komponen, ada 3 buah komponen kan. Kemudian dengan penemuan-penemuan komponen-komponen itu bisa digabung fungsinya menjadi satu. Jadi hanya cukup menggunakan satu komponen untuk melaksanakan 3 fungsi daripada komponen sebelumnya. Oke, ya, itu yang dimaksud ya. Kemudian dengan penemuan transistor ya pada tahun 1947 itu sangat semacam revolusioner ya, sehingga komponen yang dibutuhkan dalam suatu perangkat elektronika ya itu semakin berkurang ya. Dan rangkaian terpadu integrated electronic ya, IC ya, penemuan IC juga demikian ya, sehingga komponen-komponen yang dibutuhkan untuk sebuah elektronika akan semakin berkurang ya, karena fungsinya udah diambil alih oleh IC ya. Oke, perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal saat ini mendapat momen emasnya pada era Perang Dingin ya. Jadi pada era Perang Dingin dulu, setelah Perang Dunia Kedua, ada semacam perang dingin antara Uni Soviet dengan USA ya, dengan NATO ya, antara Warsawa ya, Fakta Warsawa dengan NATO ya, yang menyebabkan mereka saling berlomba ya, berlomba di bidang teknologi. Tujuannya ke teknologi militer. Cuman kan teknologi militer ini terkait dengan teknologi-teknologi lainnya ya sih, termasuk juga teknologi antariksa ya. Oke, persaingan iptek antara blok barat Amerika ya, NATO, dan blok timur dulu Uni Soviet atau Fakta Warsawa ya, justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendalian pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang ya. Miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu ya, yaitu IC yang saya bilang tadi, pada puncaknya melahirkan mikroprosesor ya. Mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevaluasi sampai saat ini. Oke, perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi mulai digunakan menggantikan teknologi analog ya. Jadi saat kita udah mulai ditemukan teknologi digital ya,
maka teknologi analog secara perlahan mulai ditinggalkan ya. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasinya ya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonversi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital ya. Jadi kalau perangkat analog ini dia cenderung membutuhkan komponen segalanya itu lebih besar dibandingkan dengan perangkat-perangkat yang udah digital ya. Jadi perangkat-perangkat digital ini itu cenderung dia kalau dibandingkan ya jumlah komponen elektronika yang dibutuhkan itu lebih sedikit ya. Jadi ini sehingga teknologi analog ini agak sulit kita untuk mengembangkan lebih lanjut ya. Maka beralihlah bidang elektronika ya ke teknologi digital ya. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler ya. Oke, di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini, kandungan atau konten merupakan multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang ya. Konvensi telekomunikasi, komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-20 sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Ya, kalau dulu kita menggunakan telepon hanya untuk berbicara kan, kemudian berkembang ya, kemudian kita udah mulai masuk ke telekomunikasi seluler ya kan. Itu pun masih kita menggunakannya sebagai alat komunikasi voice, suara aja ya. Menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain, cuman dengan kemampuan yang berbeda ya. Karena telekomunikasi bergerak atau GSM itu teleponnya bisa kita bawa-bawa kan. Sedangkan kalau yang sebelumnya teleponnya hanya fix di satu tempat ya. Jadi dengan berkembangnya teknologi non kabel ya, teknologi non kabel ya, maka berkembang pula ya secara kita berkomunikasi ya. Dulunya kita harus dari rumah kita komunikasi atau dari telepon umum ya, maka kemudian teleponnya atau handphonenya bisa kita bawa kemana-mana ya. Walaupun pada saat itu masih menggunakan hanya bisa digunakan untuk voice, kemudian berkembang. Selain digunakan untuk voice, bisa juga digunakan untuk mengirim pesan ya atau message ya, atau SMS ya. Kemudian demikian berkembang terus dengan cepatnya ya. Sekarang kita bukan hanya bisa mendengar suara atau voice atau membaca message ya, tapi juga kita bisa melihat wajah lawan bicara kita melalui video call ya. Oke. Jadi itulah perkembangannya semakin cepat ya. Bila revolusi industri menjadi mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia, maka revolusi digital karena konvergensi telekomunikasi, komputasi multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital, menciptakan mesin-mesin yang menggantikan atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia ya. Oke ya. Oke, tantangan globalisasi dalam masyarakat Indonesia. Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka, dari nilai-nilai yang bersifat homogen ya, menuju pluralisme nilai dan norma sosial ya. Norma-norma yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat perlahan-lahan mulai pudar ya. Kita lihat ya, gencarnya serbuan teknologi serta nilai-nilai intrinsik yang diberlakukan di dalamnya telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia ya. Ya, kita lihat ya dengan berkembangnya teknologi informasi dan teknologi IT ini ya.
kemudian demikian besarnya penggunaan smartphone ya, bukan lagi handphone, tapi udah kategorinya smartphone ya, sehingga banyak sekali perubahan yang kita alami belakangan ini ya, di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia ya. Budaya-budaya yang dulunya tidak kita kenal ya, kemudian menjadi seperti menyerang ya budaya-budaya kita, kayak K-pop segala macam ya, dan macam-macam itu ya. Jika pengaruh-pengaruh negatif tersebut diterima oleh masyarakat dengan begitu saja tanpa menyaringnya terlebih dahulu, tentunya dapat mengancam eksistensi jati diri bangsa ya. Jadi memang ada dua sisi perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi ini, yaitu sisi positifnya ya, ada ya, memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan ya, terus memudahkan kita dalam komunikasi ya, dan lain-lain. Namun juga ada efek negatifnya ya, dan Bapak Ibu pasti telah mengalaminya juga. Oke, teknologi informasi dan komunikasi juga termasuk dalam globalisasi. Dari hari ke hari terus berkembang pesat dan bisa kapan saja meledak bagai bom waktu. Saat ini Indonesia sudah dapat terlihat dampak negatifnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya hal yang setiap orang memiliki, yaitu handphone ya. Kalau dulu zaman kita dulu ya, zaman agak susah kita mengakses misalkan hal-hal yang berbau pornografi. Namun kalau saat ini ya, dengan HP, dengan smartphone ya, smartphone di tangan, anak-anak pun dengan mudah mengakses situs-situs pornografi. Bahkan terkadang secara tidak sengaja mereka terakses ke situs-situs tersebut ya. Jadi banyak dampak negatifnya, namun juga banyak dampak positifnya ya. Hal tersebut sudah memberikan dampak negatif, contoh minimnya sosialisasi antar individu ya. Masyarakat cenderung melakukan chatting dengan menggunakan media sosial daripada berkomunikasi secara langsung. Anak-anak juga tak lagi bermain permainan tradisional ya, karena kecanduannya terhadap gadget ya, game-game ya, online itu. Padahal permainan tradisional memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak seperti perkembangan motorik ya. Dan masih banyak lagi dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya. Kalau kita lihat dulu, dengan kita melakukan permainan tradisional seperti engklek ya, sambar elang ya, itu bukan hanya otak kita yang berjalan, tapi juga otot-otot kita juga bergerak ya. Kita harus lari ya. Jadi itu bisa menyehatkan anak-anak ya secara fisik, kemudian juga secara mental juga kita anak-anak berbaur sesama teman-teman seusianya, bermain ya kan, bersosialisasi, itu juga membentuk karakter mereka, membentuk dari sisi psikologi mereka ya, menjadi anak-anak yang gembira ya, berkembang ya, fisik berkembang, non fisiknya juga berkembang ya. Namun kalau kita lihat anak-anak kita sekarang sudah mulai berkurang ya, dan kita akan lihat nanti bagaimana dampaknya setelah mereka dewasa nanti ya. Oke, saya kira itu aja mengenai teknologi informasi dan teknologi komunikasi ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.